Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amirul Falah dari Departemen Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dengan nomor induk mahasiswa 260-201-191-40084. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air. Dalam praktikum ini ada 7 parameter. Yang pertama, parameter oksigen terlarut. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, alkalinitas. Yang keempat, produktivitas primer. Yang kelima, suhu. Yang keenam, pH. Dan yang ketujuh, amonia. Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan oksigen terlarut dengan alat dan bahan botol BOD, botol Erlenmeyer, pipet, larutan H2SO4, larutan MnSO4, larutan amilum, NaOH, dan yang terakhir Na2S2O3. Metode yang pertama, kita akan mengambil air sampel dengan menggunakan botol BOD. Setelah botol BOD diisi dengan air sampel, lalu kita akan teteskan larutan MnSO4 dan larutan NaOH sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Kemudian, kita akan meneteskan larutan NaOH ke dalam botol BOD. Sama kayak tadi ya, masukkan larutannya tetes demi tetes sebanyak 1 ml atau sekitar 20 tetes. Dan jangan lupa tutup botolnya dibuka sekitar 45 derajat ya teman-teman. Iya, masukin pelan-pelan. Ambil lagi, tetes lagi ya, sampai 20 tetes atau 1 mili. Lalu kita tutup botolnya dengan rapat. Kemudian kita kocok terus. Setelah dikocok botol BOD, lalu kita angkat botolnya. Wah, lihat guys, ada endapan pasir. Setelah muncul endapan pasir, kemudian kita akan teteskan larutan H2SO4 ke dalam botol BOD sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Kita ambil larutan H2SO4, kita buka tutup botol BOD dengan sudut 45 derajat. Jangan terlalu ngebuka ya guys, karena meminimalisir oksigen yang akan masuk. Ambil lagi, tetesin kembali. Tetes. Teteskan kembali. Ambil lagi larutannya, tetesin kembali. Dan akhirnya tutup langsung. Cepet tutup ya. Setelah ditutup botolnya, lalu kita kocok. Wah, lihat guys, warnanya berubah jadi warna kuning. Bukan sulap, bukan sihir ya guys. Kemudian kita akan masukkan air sampel ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kita masukkan pelan-pelan supaya tidak tumpah ya teman-teman. Dan tutup botolnya. Oke. Selanjutnya, kita akan mentitrasi dengan menggunakan larutan Na2S2O3 banyak 6 sampai 8 tetes ya teman-teman. Tetes. Ambil lagi. Tetes. Lalu tutup botolnya ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, warnanya berubah menjadi kuning muda. Kemudian kita akan menambahkan 2 tetes amilum. Lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Mari kita tetes teman-teman. Kita hitung ya. 1, 2. Oke, sudah, lalu tutup ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, warna berubah lagi menjadi biru. Bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman. Kemudian
kita titrasi lagi dengan menggunakan larutan Na2S2O3. Kita titrasi sebanyak 20 tetes. Pelan-pelan kita menteteskan larutan. Kita teteskan pelan-pelan. Pelan-pelan ya teman-teman. Sampai tumpah-tumpah mubazir. Udah, kemudian kita tutup botolnya. Lihat teman-teman, warna berubah menjadi bening lagi. Setelah menjadi bening, kita membaca skala dan masukkan ke dalam rumus. Pengamatan yang kedua, kita akan mengamati karbon dioksida dengan alat dan bahan botol Erlenmeyer, larutan indikator PP, dan menggunakan pipet. Setelah mengambil air sampel, kita tambahkan 2 tetes indikator PP sampai berubah warna. Coba tebak, warnanya warna apa teman-teman? Lihat teman-teman, warna berubah menjadi pink. Hebat ya. Lalu setelah berubah menjadi pink, kita membaca skala lalu masukkan ke dalam rumus. Pengamatan yang ketiga, kita akan mengamati alkalinitas parsial dengan alat dan bahan botol Erlenmeyer, larutan HCl, larutan indikator PP, dan menggunakan pipet. Metode yang pertama, mengambil air sampel dengan menggunakan botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Setelah mengambil air sampel, kita akan meneteskan larutan indikator PP ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 2 tetes. Kita ambil larutannya, lalu kita teteskan 1, 2. Oke, sudah 2 tetes. Lihat teman-teman, warna berubah lagi menjadi pink. Kemudian kita titrasi dengan menggunakan HCl ya teman-teman. Mari kita teteskan larutan HCl ke dalam botol BOD. Ya, kita teteskan. Sudah cukup ya teman-teman, lalu kita tutup. Setelah air sampel kembali bening dengan titrasi dengan menggunakan HCl, kita akan membaca skala dan masukkan ke dalam rumus. Pengamatan yang keempat yaitu pengamatan produktivitas primer dengan alat dan bahan botol BOD. Metode yang pertama, kita mengambil air sampel dengan menggunakan botol BOD dan COD. Kita ambil air sampelnya ya teman-teman. Setelah kita ambil, kita tenggelamkan kedua botol tersebut ke dalam perairan. Jangan sampai jatuh ya teman-teman. Oke, setelah ditenggelamkan, kita tinggal selama 4 jam. 4 jam kemudian. Setelah 4 jam, lalu kita ambil nih botol BOD dan botol COD dari perairan itu, lalu kita angkat. Kemudian kita hitung berdasarkan perbedaan larutan oksigen di botol gelap dan botol terang dengan menggunakan rumus ya teman-teman. Pengamatan yang kelima yaitu pengamatan parameter suhu. Saya akan mengukur suhu dari air sampel berikut dengan menggunakan termometer dan tali supaya tangan kita tidak menyentuh termometer. Nah, sudah saya ukur. Kita lihat
suhunya. Lihat suhu berkisar 28 derajat Celcius. Untuk pengamatan yang keenam yaitu parameter pH. Saya akan mengukur air sampel dengan menggunakan pH meter. Maksudnya yaitu saya mencelupkan pH meter ke dalam perairan itu. Nah, di situ terlihat bahwa pH-nya sekitar 7. Pengamatan yang terakhir yaitu pengamatan amoniak dengan alat dan bahan botol Erlenmeyer, larutan fenol, larutan natrium nitroprosid, dan pipet. Metode yang pertama yaitu masukkan air sampel ke dalam botol Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Setelah memasukkan air sampel ke dalam botol Erlenmeyer, kita akan menambahkan 1 ml fenol atau sebanyak 20 tetes ke dalam botol Erlenmeyer. Kita ambil larutan fenolnya, teteskan ke dalam botol Erlenmeyer. Terus pelan-pelan ya teman-teman masukinnya. Sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Pelan-pelan masukin. Setelah itu kita homogenkan dengan cara goyang sedikit. Digoyang. Op. Kemudian kita tambahkan 1 mili natrium nitroprosid ke dalam botol Erlenmeyer atau sebanyak 20 tetes ya teman-teman. Kita masukin pelan-pelan, tetes demi tetes. Ambil lagi kalau habis larutannya, kemudian teteskan kembali, ambil lagi dan tetesin lagi, dan tutup, dan jangan lupa tutup. Lalu kita homogenkan kembali dengan cara goyang, dan op. Setelah itu kita tutup botol Erlenmeyer dengan menggunakan plastik. Kita tutup botolnya sampai berubah warna ya teman-teman. Kita tunggu. Setelah berubah warna, masukkan larutan ke cuvette spektrometer. Setelah dimasukkan, kita membaca skala dan dimasukkan ke dalam rumus.